Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah berada di hari keempat di tahun yang baru. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau telah bangunkan kami di hari ini. Kami boleh berada di hari keempat di tahun yang baru. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan kami di hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan adakan bagi kami. Tuhan merancangkan yang baik atas kami. Tuhan pasti pelihara kami secara sempurna. Maka dengan penuh sukacita dan semangat kami boleh memasuki hari ini. Kami akan jalani dengan tugas dan kerja tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Sebab itu urapi kami saat kami baca dengar firman-Mu. Sebab firman-Mu memberi kami kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Apa yang hamba sampaikan adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, diberkati di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan lihat di Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dunia ini selalu ada awal dan akhir. Tidak pernah bisa terus menerus. Tidak ada yang abadi. Misalnya, kalau kita mempercayai seseorang di perusahaan, bangga terhadap orang itu, tetapi tiba-tiba dia menghantam kita di perusahaan tersebut, maka kita akan langsung memecat orang itu. Betul? Semuanya tidak bisa terus-menerus, apalagi kekal. Betul? Tetapi dengar baik Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tiada akhirnya. Kasih Tuhan tetap konsisten dan terus menerus. Manusia juga mungkin bisa membantu, tetapi terbatas. Suatu saat ya persediaannya akan habis. Iya kan? Jangan kita berharap kepada manusia. Manusia hanya terbatas, kekuatannya terbatas, kekayaannya terbatas, kemampuan berpikirnya juga terbatas, kesehatannya terbatas, semua serba terbatas. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak habis-habisnya rahmat-Nya bagi saudara dan saya. Amin. Tidak putus-putus rahmat Tuhan. Amin. Persediaan atau stok rahmat Tuhan tidak habis-habisnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi tradisi kebanyakan orang di hari Natal dan Tahun Baru membeli pakaian yang baru. Tetapi tidak tiap hari kita memakai baju baru. Tidak tiap hari kita menggunakan perabot yang baru. Namun dengar baik, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru tiap hari bagi saudara dan saya. Baru artinya sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah ada. Karena baru tentunya sangat menarik. Betul? Jadi di tahun baru ini kita mesti meyakini bahwa berkat, rahmat, kasih, dan kemurahan Tuhan tidak ada habis-habisnya dan selalu baru setiap hari bagi kita. Tentu kita semua ingin supaya tahun yang baru ini
kita mendapat berkat-berkat yang baru, baik itu berkat rohani, berkat jiwani, dan juga berkat jasmani. Bagaimana caranya kita bisa menikmati rahmat Tuhan yang baru itu? Bagaimana caranya kita bisa menikmati secara baik rahmat Tuhan yang baru itu? Nah, Filipi pasal 3 ayat 13-14 menyatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita diingatkan, yang pertama dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini hal pertama, supaya kita menikmati betul rahmat Tuhan yang baru itu, melupakan apa yang telah di belakang. Ini adalah salah satu syarat untuk menerima yang baru dari Tuhan. Banyak orang Kristen gagal menerima berkat-berkat Tuhan setiap pagi karena dia tidak bisa melupakan yang ada di belakangnya. Dia tidak bisa melupakan kegagalan masa lalu, tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa menerima berkat tahun baru, bulan baru, minggu baru, berkat tiap pagi yang baru kalau selalu menyimpan yang lama. Berkat yang baru tidak akan datang kalau kita masih simpan terus di pikiran kita semua kesukaran, semua kegagalan, kehilafan yang lalu. Anda mungkin pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Saya mau katakan begini, lupakan dan jangan lakukan lagi. Mungkin ada orang yang bersalah kepada kita. Saya mau katakan, maafkan dia dan jangan ingat-ingat kesalahannya lagi. Itu yang pertama, yaitu melupakan yang telah ada di belakang kita. Yang kedua, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan yang baru itu, yaitu kita kembali lagi di bacaan tadi dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua ini, yaitu apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus mengetahui bahwa dunia yang kita diami sekarang tidak akan pernah beres lagi. Ekonomi akan semakin sulit, moral manusia akan semakin rusak. Ini zaman akhir. Karena itu minta pengampunan dari Tuhan. Kalau tahun lalu banyak waktu yang kita buang, banyak waktu kita yang terbuang. Nah, karena itu diingatkan di dalam Efesus 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekarang kita orientasinya ke depan, jangan ke belakang. Berbuat apa yang belum pernah kita buat untuk Tuhan. Amin. Kita tidak perlu lagi mengisi masa lalu, tetapi lupakan dan konsentrasi kepada apa yang ada di hadapan kita. Amin. Itu yang kedua. Jadi mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Yang ketiga, yaitu kita lihat di dalam Filipi
pasalnya yang ketiga ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, supaya kita menikmati betul rahmat Tuhan yang baru itu, yaitu berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Nah, ini dia soal pertumbuhan iman. Kita tidak bisa lagi santai hari-hari ini. Kita mesti berlari-lari. Setuju? Amin. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Kalau kita mau mendapat hadiah hidup kekal, kita mesti berlari-lari. Berlari-lari artinya ada usaha, ada upaya, konsentrasi penuh. Saya menghimbau semua jemaat agar di tahun ini lebih aktif dalam Tuhan. Amin. Lebih giat lagi dalam Tuhan, lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Dunia kita semakin berat. Kita tidak bisa bersantai-santai hari ini. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua harus proaktif dalam Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan selalu baru tiap pagi bagi orang yang meninggalkan yang di belakang, yang mengarahkan diri ke depan dan berlari ke tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami semakin giat, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kami tidak bersantai-santai dan kami akan menikmati segala sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu rahmat dan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru bagi kami. Karena itu kami melupakan apa yang telah di belakang kami, dan kami mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami, dan kami berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Kiranya kami semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan di tahun yang baru ini, dan kiranya Engkau memberkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka semua. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjamah yang sakit, menyembuhkan mereka, berbelas kasihan kepada mereka, berkemurahan kepada mereka, jamah yang sakit, sembuhkan mereka, dan kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami terpelihara dengan sempurna, apa yang dikerjakan berhasil, berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada